Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, Bu Guru mau memberikan penjelasan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam bab pertama, yaitu Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Dalam pelajaran pertama ini, kita akan mempelajari mengetahui makna kandungan surat At-Tin. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya adalah makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin tadi disebutkan diturunkan di kota Makkah. Dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah. Sumpahnya Allah itu ada 3. Yang pertama, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kalian boleh lihat terjemahan dari surat At-Tin dalam buku kalian. Di sini Allah bersumpah yang pertama adalah wattini. Artinya apa wattini anak-anak? Demi buah tin. Kenapa Allah menyebutkan buah tin? Kemudian kok wazaitun? Demi buah zaitun. Kenapa Allah menyebutkannya, bersumpahnya dengan buah tin dan buah zaitun? Kok tidak Bu, saya sukanya itu buah anggur sama buah apel. Kenapa Allah tidak bersumpahnya dengan buah anggur dan buah apel? Buah tin dan buah zaitun ini disebutkan oleh Allah karena manfaat dari buah tin dan buah zaitun itu sangat besar. Dan ahli tafsir menyebutkan tidak begitu. Ini yang dinamakan wattini wa zaitun. Allah itu bersumpah, mengibaratkan. Wattin itu diibaratkan pada negeri Damaskus. Damaskus itu adalah negeri di mana Nabi Nuh alaihissalam tinggal dan berdakwah. Berarti daerah Damaskus yang sangat mulia. Damaskus, tempat Nabi Nuh berdakwah. Kemudian ahli tafsir juga menyebutkan wazaitun. Wazaitun itu adalah diibaratkan dengan negeri Syam, tepatnya di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Tempat Nabi Isa alaihissalam berdakwah. Ya, tempat Nabi Isa berdakwah. Kok tidak langsung disebutkan demi tanah Damaskus dan tanah Baitul Maqdis? Kenapa kok wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di negeri Damaskus dan di negeri Baitul Maqdis. Maka Allah mengibaratkan dengan wattini wa zaitun. Yang kedua, Allah bersumpah wa turi sinin, demi bukit Tursina. Bukit Sinai atau bukit Tursina. Bukit Sinai itu mana sih? Bukit Sinai itu siapa yang tahu? Bukit Sinai atau bukit Tursina itu merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah dan berbicara langsung dengan Allah. Di samping itu, Nabi Musa juga mendapatkan tongkat, mukjizatnya yang sangat ajaib. Tongkat itu juga di bukit Tursina. Berarti Allah menyebutkan tempat-tempat yang suci. Nah, sekarang yang ketiga, Allah bersumpah lagi wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri yang aman itu mana? Maksud dari wa hadzal baladil amin, negeri yang aman ini adalah kota Makkah. Kota Makkah adalah kota yang aman karena merupakan tempat lahirnya Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang masuk ke kota Makkah ini akan dijaga keamanannya oleh Allah dan mendapat perlindungan dari Allah. Nah,
Allah bersumpah dalam surat At-Tin ini sebanyak 4 tempat yang sangat suci. Kenapa? Karena Allah akan menyampaikan pesan yang sangat penting juga dalam ayat yang berikutnya. Apa ayat berikutnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya sempurna, fisiknya, jasmani sempurna, mempunyai telinga 2, mempunyai mata 2, mempunyai mulut, tangan 2, kaki 2, sempurna, seimbang, tidak ada tangannya 2 tapi di tangan kanan semua, kakinya 2 tapi di kiri semua, tapi seimbang, menunjukkan bahwa bentuknya itu sempurna. Di samping itu, manusia juga diciptakan, diberikan nafsu. Selain itu juga diberikan akal. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Contoh, binatang, hewan. Hewan itu diciptakan Allah hanya mempunyai jasmani dan nafsu saja, tidak mempunyai akal. Jadi, kalau hewan disuruh memilih mana beras dengan mana telek kambing, akan memilih terserah, telek kambing juga diambil. Tapi karena manusia itu mempunyai akal, manusia bisa membedakan yang baik dan yang benar. Inilah modal kita untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi manusia yang mulia sehingga sempurna. Ahsani taqwim, sempurna. Tujuannya karena ahsani taqwim ini agar kita manusia menjadi manusia yang mulia, makhluk yang mulia. Itu yang pertama. Untuk ayat yang kelima, dalam ayat kelima ini disebutkan bahwa tadi manusia itu meskipun diciptakan dengan sempurna, tapi Allah menjelaskan nanti manusia akan kembali, akan ditempatkan di tempat yang hina. Kenapa kok di tempat yang hina? Maksudnya di tempat yang hina, asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang hina yang dimaksud di sini adalah neraka. Manusia meskipun sempurna, tapi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya apabila manusia itu tidak melakukan iman, tidak beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa itu beriman? Beriman adalah melakukan, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Semua kewajiban dari Allah kita lakukan dan kita jauhi semua larangan yang Allah larang. Wa amilus sholihat, dan berbuat yang baik. Berbuat yang baik itu contohnya apa, anak-anak? Ya, bisa bersedekah, itu juga namanya berbuat baik, amal soleh. Atau menolong teman. Menolong temannya ketika temannya tidak bawa pensil, kita tolong temannya dipinjami pensil, itu juga namanya amal soleh. Kalau manusia tidak beramal soleh dan beriman kepada Allah, nanti pada hari kiamat akan ditempatkan di asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya, yang paling hina, yaitu neraka. Sebaliknya, kalau manusia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka baginya akan mendapatkan pahala. Pahalanya itu ghairu mamnun, tidak akan terputus-putus, nak. Pahala yang tidak akan terputus-putus kalau kita melakukan iman dan beramal soleh. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, nanti dengan pertolongan Allah akan masuk ke dalam surga. Siapa yang mau masuk ke surga?
Iya, semua pingin masuk surga. Maka kita harus melakukan iman dan amal soleh. Ayat yang selanjutnya disebutkan fama yukallimuka ba'du biddin. Ayat ini merupakan pertanyaan Allah bagi kita semua. Fama yukallimuka ba'du biddin. Apakah yang bisa membuatmu mendustakan tentang hari pembalasan? Itu pertanyaan Allah yang mengingatkan kita akan adanya hari kiamat. Hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan. Dalam hari pembalasan itu Allah akan membalas semua amal ibadah kita. Baik yang perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, semua akan dibalas oleh Allah. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang punya akal harus berusaha agar kita selalu melakukan perbuatan yang baik, karena nanti akan diperhitungkan, akan dibalas semuanya. Dan dijelaskan lagi dalam ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang hakim yang sangat adil? Iya. Karena Allah itu zat yang sangat adil, hakim yang sangat adil, maka ketika membalas semua perbuatan kita, Allah tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Oh, ini anaknya Pak Presiden, tidak usah dihitung amal jeleknya. Tidak, tapi Allah itu hakim yang adil. Semua akan diperhitungkan. Sekecil apapun kalian melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan buruk, maka akan dibalas oleh Allah nanti. Kalau kita berbuat baik, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan surga. Tapi ketika kita melakukan perbuatan buruk, akan dibalas oleh Allah dengan dosa dan akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa melaksanakan perintah Allah, pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam surat At-Tin. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara yang pertama, beriman. Bagaimana Bu caranya beriman? Beriman itu caranya melakukan perintah Allah. Sholat 5 waktu dengan baik, sesuai waktunya, tepat waktu. Terus ngaji. Jangan ini libur saya tidak mau ngaji. Tidak. Tapi ngaji itu merupakan perintah Allah. Berbakti kepada orang tua itu juga termasuk perintah Allah. Selain itu, di samping kita melakukan perintah Allah, juga harus menjauhi semua larangan Allah. Contoh, tidak ngomongi kancane. Ngomongi kancane sing ora apik-apik. Mencuri, itu namanya larangan Allah, tidak boleh dilakukan. Di samping itu juga wa amilus sholihat, kita harus beramal yang soleh. Tadi seperti dicontohkan, membantu temannya pinjami pensil, memberi sedekah, membantu pengemis, dan sebagainya. Paham anak-anak ya? Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas kalian yang akan datang, tolong dihafalkan surat At-Tin mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-8 dengan tartil. Nanti boleh di video, dikirimkan ke tempatnya Bu Guru di WA grup, atau nanti bisa disetorkan mau ke tempat sekolahnya langsung, boleh juga. Boleh, tapi tidak boleh bareng-bareng bergerombol ya. Selain itu yang pertama. Yang kedua, tugas kalian menulis surat At-Tin dimulai dari diawali dengan basmalah sampai ayat terakhir dengan aturan yang benar, aturan huruf yang benar. Ya anak-anak, nanti setelah ditulis dengan sebaik-baik tulisan kalian, ditulis di kertas, boleh dikirim lewat WA atau dikirimkan langsung ke
sekolah dikumpulkan sama guru. Paham ya anak-anak? Ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk pelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kita mendapat pertolongan dari Allah dengan membaca Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.